Tapi itulah, ketika negara ini tidak bebas, maka sedikit terpleset saja kita, maka akan ada orang lain, entah dengan inisiatif sendiri, entah karena digerakkan, akan mengadukan kita ke pihak yang berwenang, lalu kemudian pihak yang berwenang tinggal memilih apakah mau mengentertain itu atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan dan mengulas, ini ada kelompok politik baru ya, yaitu aktivis Nurani 98. Dan sebagaimana dilansir oleh Glora News ya. Aktivis Nurani 98 desak Jokowi bebaskan semua tahanan politik pengkritik pemerintah. Wah, alhamdulillah kalau Presiden Jokowi mau melakukan itu. Karena ya sebenarnya ini kan deliknya delik aduan saja. Banyak sekali orang yang mengkritik pemerintah lalu tiba-tiba kena dianggap melakukan provokasi, penghinaan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Jadi penjara dipenuhi oleh orang-orang seperti itu. Sementara penjahat sesungguhnya, bandit sesungguhnya mau dibebaskan karena alasan COVID-19. Apakah negara kita akan membebaskan penjahat sungguhan lalu mengumpulkan dalam sel orang-orang yang hanya dianggap melakukan ujaran kebencian atau korban undang-undang ITE dan undang-undang semacam Hatsai Artikelen, ujaran kebencian sisa warisan kolonial ya. Kita lihat ya. Glora.co, selain meminta dibentuk tim pencari fakta soal kematian 6 laskar FPI, aktivis 98 yang memilih jalan intelektual independen non-partai politik yang tergabung dalam Nurani 98 mendesak Presiden Jokowi untuk membebaskan seluruh aktivis yang menjadi tahanan politik karena mengkritik pemerintah. Demikian ditegaskan perwakilan Nurani 98 Rai Rangkuti dalam keterangan persnya yang diterima kantor berita politik RMOL Jumat 18/12. Dalam konteks menjamin kebebasan bersuara dan kepentingan kualitas demokrasi Indonesia, maka kami mendesak kepada Presiden untuk membebaskan seluruh tahanan politik yang dipenjara atau sedang diproses hukum karena sikap dan pandangan kritis mereka, kata Rai Rangkuti. Sobat era sekalian, kalau itu terjadi, maka alangkah nikmatnya hidup di negara ini. Terus terang saya katakan, sama seperti saya ya, membuat konten YouTube ini selalu was-was. Ada orang yang akan mengadukan ujaran kebencian, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, macam-macam. Hal yang sebenarnya bukan sebuah kejahatan atau tindak pidana yang benar-benar harus kita enyahkan. Seperti merampok, mencuri, menggarong, korupsi, dan lain sebagainya. Tapi itulah, ketika negara ini tidak bebas, maka sedikit terpleset saja kita, maka akan ada orang lain, entah dengan inisiatif sendiri, entah karena digerakkan, akan mengadukan kita ke pihak yang berwenang, lalu kemudian pihak yang berwenang tinggal memilih apakah mau mengentertain itu atau enggak. Jadi sobat era sekalian, kasus-kasus yang mendera banyak orang seperti aktivis kami misalnya, semuanya adalah sebuah tindak pidana yang menjadi tindak pidana karena dia dilarang. Tapi tetap saja sumir karena mereka bukanlah penjahat yang sesungguhnya, apalagi harus diborgol segala seperti yang terjadi pula pada Habib Rizik ya. Selain itu, Nurani 98 juga meminta pemerintah segera membentuk tim pencari fakta independen kematian 6 orang anggota FPI yang tewas ditembak. Terkait peristiwa kematian anggota FPI, kami aktivis 98 yang memilih jalan intelektual independen non-partai politik yang tergabung dalam Nurani 98 mendesak kepada pemerintah agar segera membentuk tim pencari fakta independen, kata Rai Rangkuti. Menurut Rai, TPFI sangat penting segera dibentuk karena peristiwa kematian 6 orang warga negara tersebut terjadi dalam satu waktu dan dalam satu peristiwa yang menimbulkan pertanyaan publik secara luas. Memang benar Sobat era sekalian, it is a big question. Dan saya sedih terus terang saja ketika melewati kantor Polda Metro Jaya, bagaimana banyak bunga yang diberikan kepada Polda Metro Jaya
Untuk apa? Untuk dalam tanda kutip prestasi menghilangkan 6 nyawa warga negara yang usianya 20 tahun, 21 tahun, hanya satu yang 33 tahun. Jadi sobat era sekalian, apakah demikian ganasnya bangsa kita sehingga melihat kematian itu yang kebetulan barangkali orang yang aspirasinya berbeda dari kita, maka kemudian kita justru berbangga dan berbahagia. Sekali lagi kita harus membedakan antara 6 nyawa yang sudah ditembak atau tertembak oleh aparat keamanan yang seharusnya tidak boleh melakukannya kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Dan itu biasanya sangat terdesak itu ketika mereka berhadapan dengan teroris, terjadi tembak-menembak dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, kita lanjutkan ya. Pasalnya, diduga peristiwa tersebut disebabkan oleh adanya tembakan aparat keamanan yang mengakibatkan kematian warga negara. Aparat yang dimaksud disebut-sebut di bawah perintah tugas yang diembannya. Tindakan aparat keamanan tersebut bukanlah kategori peristiwa hukum biasa, tapi masuk dalam kategori hukum berat karena berkaitan dengan perlindungan negara terhadap hak hidup warga negara sebagaimana dalam amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas hak azazi manusia warga negara oleh negara. Demikian aktivis 98 jebolan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Sejumlah aktivis reformasi yang tergabung dalam Nurani 98 ini antara lain Ubedillah Badrun, Awakil Kamal, Asep Supri, Andrianto, Teguh Syahrul Ansori, Suryo Abe, Omen Abdurrahman, Henry Basel, Kus Fiardi, Danar Dono, Sirajudin, Ervi Firmansyah, Fuad Adnan, Arya Ator, M. Jusril, Fahruz Zaman Fadli, Taufik Irwanto, Yusuf Blegur, Guntoro, Dail Banten, Bobi Sanwani, Yudi Sinaga, Boy Rendra, Afandi Ismail, Ahmad Nur, Robi TW, Indra Parindrianto, Sopan Ibnu Sahlan, Danar S. Oh, di sini ada juga Wakil Kamal ya. Wakil Kamal mantan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya mungkin Wakil Kamal sudah berhenti sebagai politikus ya karena mungkin pengen menjadi orang bebas. Tapi intinya adalah saya pribadi menyambut baik kelompok seperti ini ya, apalagi menggunakan kata Nurani 98. Dan kita tidak perlu risau ya dengan kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Makin banyak kelompok kritis di masyarakat, maka negara ini semakin baik, semakin sehat. Karena saluran untuk berdebat, untuk berbeda pendapat, itu disalurkan melalui debat-debat intelektual akademik. Melalui pikiran-pikiran yang jernih, yang dimotivasi oleh ilmu pengetahuan, oleh fakta, data, dan lain sebagainya. Bukan oleh kebencian, bukan oleh perbuatan-perbuatan segelintir orang yang sebentar-sebentar menggunakan aparat negara dan aparat kekuasaan untuk mengadukan siapa saja yang mengucapkan sesuatu hal yang dianggap tadi menghina, memprovokasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita membutuhkan negara yang bebas, yang udaranya merdeka. Karena itulah cita-cita kemerdekaan kita, yaitu di seberang jembatan itu kita membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jadi kalau hari-hari terakhir ini kita takut berpendapat, takut diadukan ke polisi, takut dikerjain oleh aparat penegak hukum misalnya, maka sesungguhnya negara ini sangat tidak bebas. Negara ini luar biasa mencekamnya. Memang bagi banyak rakyat tidak ada perubahan apa-apa karena mereka tidak masuk pada wilayah kritis, tidak masuk pada wilayah yang kritikal dan bersuara kritis terhadap penguasa. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari, ya fine, tetapi kan tidak semua warga negara seperti itu. Ada warga negara yang tidak bisa diam melihat ketidakadilan, melihat hal-hal yang aneh, misalnya mengenai cerita tertembaknya 6 laskar FPI. Hati nurani kita pasti terusik kalau kita misalnya mendengar keterangan yang disampaikan oleh penegak hukum. How come? Bagaimana mungkin aksi bela diri itu sampai mengambil nyawa 6 orang dengan tembakan yang lebih dari 1 lubang di tubuh masing-masing. Lalu ada ancaman-ancaman di luar itu misalnya menutup akses informasi atau ingin mempidanakan seseorang yang berbeda pendapat atau berbeda versi. Sobat era sekalian, kita berharap Presiden Joko Widodo tidak dikenal sebagai presiden yang justru mengembalikan alam otoritarianisme.
alam non-demokratis yang sama-sama kita tidak sukai, dan itulah sebabnya kemudian ada reformasi 98. Jangan sampai reformasi 98 berbalik kembali dan kita hidup pada era yang sama, yaitu era otoritarian, di mana kekuatan koersif negara bisa mengancam kehidupan sipil warga negara at any time, setiap saat. Bisa menghilangkan nyawa, bisa menghilangkan orang setiap saat karena dianggap misalnya mengancam keamanan negara. Kita tidak ingin hidup pada era itu lagi, sobat era sekalian. Dan juga mudah-mudahan Nurani 98 ini makin membesar, bisa menjadi partner kelompok-kelompok kritis lainnya di masyarakat yang memilih jalan, misalnya jalan non-parlemen, non-partai politik, untuk sama-sama mengontrol jalannya kekuasaan negara. Ada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, ada Nurani 98, ada apa lagi? Ada GNPF Ulama, ada PA21, ada FPI dan lain sebagainya, yang merupakan kelompok-kelompok non-partai politik yang selama ini kritis pada pemerintahan. Sobat era sekalian, mudah-mudahan hawa segar demokrasi kita tetap bisa kita hirup. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.